Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnes Novalista Koban, NIM 1943089, dan teman saya. Dan saya Andi Hafifa, NIM 1943069. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Fuzzy Siemens. Apa itu metode Fuzzy Siemens? Fuzzy Siemens adalah suatu teknik pengelompokan data yang keberadaan tiap-tiap data dalam suatu kelompok ditentukan oleh nilai atau derajat keanggotaan tertentu, dan teknik ini pertama kali diperkenalkan oleh Jim Bezdek pada tahun 1981. Konsep dari Fuzzy Siemens. Konsep dari Fuzzy Siemens pertama kali menentukan pusat klaster yang akan menandai lokasi rata-rata untuk tiap-tiap klaster. Pada kondisi awal, pusat klaster ini masih belum akurat. Tiap-tiap titik data memiliki derajat keanggotaan untuk tiap-tiap klaster. Dengan cara memperbaiki pusat-pusat klaster dan derajat keanggotaan tiap-tiap titik data secara berulang, maka akan dapat dilihat bahwa pusat klaster akan bergerak menuju lokasi yang tepat. Output dari Fuzzy Siemens merupakan deretan pusat klaster dan beberapa derajat keanggotaan untuk tiap-tiap titik data. Informasi ini dapat digunakan untuk membangun suatu fuzzy inference system. Dalam penelitian ini akan dibahas tentang penentuan beasiswa kepada mahasiswa yang direkomendasikan menerima beasiswa berdasarkan kriteria yang ditentukan dengan menggunakan Fuzzy Siemens clustering. Logika fuzzy. Logika fuzzy merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran antara benar atau salah. Logika fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Lotfi Azadeh pada tahun 1965. Dalam teori logika fuzzy, suatu nilai bias bernilai benar atau salah secara bersama. Namun berapa besar keberadaan dan kesalahan suatu tergantung pada bobot keanggotaan yang dimilikinya. Logika fuzzy memiliki derajat keanggotaan dalam rentan O hingga. Logika fuzzy menunjukkan sejauh mana suatu nilai itu benar dan sejauh mana suatu nilai itu salah. Tidak seperti logika klasik atau CRISP. Suatu nilai hanya mempunyai dua kemungkinan, yaitu merupakan suatu anggota himpunan atau tidak. Derajat keanggotaan kosong atau nol artinya nilai bukan merupakan anggota himpunan, dan 1 berarti nilai tersebut adalah anggota himpunan. Di sini ada logika fuzzy, di mana logika fuzzy itu adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output yang mempunyai nilai kontinu. Fuzzy dinyatakan dalam derajat dari suatu keanggotaan dan derajat dari kebenaran. Oleh sebab itu, sesuatu dapat dikatakan sebagian besar dan sebagian salah pada waktu yang sama. Logika fuzzy memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1, tingkat keabuan dan juga hitam dan putih. Dan dalam bentuk linguistik, konsep tidak pasti seperti sedikit, lumayan, dan sangat. Kemudian ada konsep dasar dari Fuzzy Siemens. Pertama kali adalah yang menentukan pusat klaster yang akan menandai lokasi rata-rata untuk tiap-tiap klaster. Pada kondisi awal, pusat klaster ini masih belum akurat. Tiap-tiap data memiliki derajat keanggotaan untuk tiap-tiap klaster. Dengan cara memperbaiki pusat klaster dan nilai keanggotaan tiap-tiap data secara berulang, maka dapat dilihat bahwa pusat klaster akan menuju lokasi yang tepat. Perulangan ini didasarkan pada minimasi fungsi objektif yang menggambarkan jarak dari titik data yang diberikan ke pusat klaster yang berbobot oleh derajat keanggotaan titik data tersebut. Kemudian di sini ada algoritma FCM atau Fuzzy Siemens Clustering. Ini dikenal juga sebagai fuzzy isodata yang merupakan salah satu metode clustering, bagian dari metode hard K-means.
FCM merupakan model pengelompokan fuzzy, sehingga data akan menjadi anggota dari semua kelas atau klaster yang terbentuk dengan derajat atau tingkat keanggotaan yang berbeda antara 0 hingga 1. Tingkat keberadaan data dalam satu kelas atau klaster ditentukan oleh derajat keanggotaannya. Untuk algoritma yang digunakan pada metode fuzzy C-means bisa teman-teman perhatikan di bawah, ada keterangannya di bawah. Berikutnya hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa jurusan Matematika angkatan 2013 di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Patimura Ambon. Data yang digunakan adalah data mahasiswa yang sudah mendapatkan beasiswa dan yang tidak mendapat beasiswa. Variabel yang digunakan untuk menentukan penerimaan beasiswa menggunakan algoritma fuzzy C-means adalah sebagai berikut. XI1 sama dengan semester, XI2 sama dengan IPK, XI3 sama dengan penghasilan total orang tua, XI4 sama dengan jumlah tanggungan orang tua, XI5 sama dengan alat transportasi, jumlah data sebanyak 14 mahasiswa dengan data ke I. I itu sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Dari kriteria yang ditentukan dibuat suatu tingkat kepentingan kriteria berdasarkan nilai bobot yang telah ditentukan dalam bilangan fuzzy. Rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu rendah, yang kedua R sama dengan 0,2 itu cukup, C 0,5, terus tinggi itu T sama dengan 1. Selanjutnya, untuk nilai bobotnya bisa dilihat di penjelasan. Nilai bobot dari setiap variabel ditentukan dengan bilangan fuzzy. Hasil diperhitungan dengan dilakukan berdasarkan langkah-langkah pada algoritma FCM. Langkah yang pertama yaitu memasukkan data yang akan diklaster ke dalam matriks X sebagai berikut. Bisa dilihat di penjelasan. Matriks U yang sudah terbentuk akan digunakan untuk menghitung pusat klaster pada langkah selanjutnya. Langkah keempat akan dihitung pusat klaster dan bisa dilihat berikut hasil dari perhitungan pusat klaster dengan rumus sehingga menghasilkan pusat klaster 1 dan pusat klaster 2. Bisa dilihat tabel di samping, hasilnya diperoleh dari hasil pangkat dari matriks U pada setiap kolomnya dengan dengan W sama dengan 2 dan akan dipakai pada perkalian dengan matriks X. Nilai dari E adalah hasil perjumlahan dari setiap kolomnya dan akan dipakai untuk menghitung hasil pusat klaster 1 dan 2. Dan pada tabel di samping tersebut merupakan hasil perkalian antara kolom kolom W1 dengan setiap kolom pada matriks X, dan nilai dari E adalah hasil perjumlahan untuk setiap kolomnya, dan nilai-nilai dari E tersebut akan dipakai dalam menghitung hasil pusat klaster 1. Oke, sampai situ hasil penjelasan dari kami berdua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena setiap manusia tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.